Ciri-ciri dari keris Carita Kasapta adalah ukuran bilahnya sedang, kemudian bilahnya memakai odo-odo tapi tipis, tidak terlihat, tapi kalau diraba ini akan jelas terasa. Kemudian memakai tikel alis, memakai kembang kacang, memakai jalen, dan memakai lambe gajahnya 2. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat, ya, ini di bawah, ini centil itu 2 tuh. Memakai sokokan rangkap, ya, kemudian memakai greneng, dan juga memakai serawean, ya. Kemudian juga memakai gusen yang sampai ke ujung bilah. Gusen itu di sini, sampai ke atas sini gusen, ya. Juga kadang memakai kruwingan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Soko di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta kesehatan. Kemudian diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya sulit, rezekinya seret, usahanya bangkrut, pailit, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kesemangatan sehingga hari ini saya bisa membuat video ini. Kemarin-kemarin itu saya agak sakit sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur look 7 yang sepertinya saya belum pernah membabar, ataupun sudah saya tidak paham karena mungkin di video YouTube saya hampir 250 video ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu dapur keris, yaitu keris Carita Kasapta. Ya, nanti kita babar satu persatu ya, mudah-mudahan saya tidak lupa karena kadang ketika saya berbicara ada yang terlewatnya karena lupa begini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil pusakanya. Seperti biasa sebelum kita babar pusakanya, kita babar dulu warongkonya karena warongko adalah busana dari pusaka dan ini bawaan dari sananya atau ori ya, ori dari begitu pertama saya dapat ini bilanya full minyak misik sahabat Pusaka Jawa, artinya hitam. Tapi di antara hitam-hitam itu jelas terlihat bentuk pamornya. Makanya ini juga prosesnya lama agar orang ini mau dilepas dulu. Ini adalah punya orang spiritualis sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita bahas warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta Wondo Kagok Banci. Kemudian ini warongkonya iras, artinya tidak pakai sambungan. Untuk pendoknya ini adalah pendok blewah lamen lawasan kuningan bahannya, tebel sekali sahabat Pusaka Jawa. Untuk mendaknya ini kendit silang merah, untuk handle-nya ini nunggak semi Surakarta Wondo Canteng. Kita ambil bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Pusaka Jawa, keris ini mempunyai tampilan yang gagah. Karena dari segi panjangnya cukup panjang, kemudian dari gonjonya pun panjangnya lumayan panjang. Jadi kalau lihat tampilannya gagah. Sahabat Pusaka Jawa, saya akan kedepankan, saya dekatkan dengan kamera agar sahabat Pusaka Jawa itu bisa melihat ciri-ciri dari keris Carita Kasapta apa saja. Oke, saya depankan. Ciri-ciri dari keris Carita Kasapta adalah ukuran bilahnya sedang,
Kemudian bilahnya memakai odo-odo tapi tipis, tidak terlihat. Tapi kalau diraba ini akan jelas terasa. Kemudian memakai tikel alis, memakai kembang kacang, memakai jalen, dan memakai lambe gajahnya 2. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat. Ya, ini di bawah, ini centil itu 2 tuh. Memakai sokokan rangkap, ya. Kemudian memakai greneng dan juga memakai serawean, ya. Kemudian juga memakai gusen yang sampai ke ujung bilah. Gusen itu di sini. Sampai ke atas sini gusen, ya. Juga kadang memakai kruwingan, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat pucukan bilahnya ini adalah nyujen. Kemudian kalau untuk gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal atau nyebit rontal atau seperti daun ron yang dicabik-cabik, artinya itu sebit rontal. Kemudian kita lihat kembang kacangnya, sahabat Pusaka Jawa. Kembang kacangnya ini adalah bungkem. Kenapa dinamakan kembang kacang bungkem? Karena dia menempel pada bilah. Ya, ini menempel pada bilah, sahabat Pusaka Jawa. Kembang kacangnya itu ke bawah sini nempel bilah. Bagian bawah sini ya. Kemudian kita ketahui kembang kacang kan banyak, ada gelung wayang, ada bungkem, ada nguku bimo, ada gatra, kemudian ada apalagi satu lagi 5 pokok, kembang kacang pokok. Nah, untuk pejetan atau belumbangannya ini adalah pejetan belumbangan jenis bata rubuh. Karena pejetan atau belumbangan ada 2, yaitu adeg bata dan bata rubuh. Kalau saya lihat dari pejetan dan belumbangan serta sogokannya ini sangat tegas sekali, artinya pejetannya sangat dalam. Jadi jelas terlihat garapnya ini garap bagus, sahabat Pusaka Jawa. Biasanya untuk keris-keris yang garap bagus, sogokan maupun pejetan itu dalam. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari tikel alisnya, ini tikel alis. Tikel alisnya ini adalah jenis tikel alis landung, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jenis tikel alis kan ada berapa? Ada tikel alis landung, ada gagang terong, ada gagang godong pohung, ada tikel alis juga, terus kemudian ada tikel alis nerjang gandik. Nah, ini adalah tikel alis landung. Tikel alis landung adalah tikel alis yang memiliki, nah saya kedepankan. Ya, tikel alis yang memiliki bagian lengkung yang panjang dan tidak terlalu menekuk di bawah sininya. Jadi kan di sini panjang, tapi di sini tidak nekuk letter L, cuman seret gitu. Ya, jadi ini adalah jenis tikel alis landung. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari jenis pamornya, ini adalah pamor pemilih. Pamor apakah ini? Dan juga ini adalah pamor rekan. Nah, kita lihat ke depan kan. Ini adalah pamor untu walang. Pamor untu walang tergolong pamor yang pemilih, artinya tidak sembarang orang bisa memilikinya atau bahasanya cocok-cocokan. Ya, kemudian ini adalah pamor rekan, artinya pamor yang direncanakan dahulu oleh sang empu, dirancang terlebih dahulu oleh sang empu pamornya. Ya, ini adalah pamor untu walang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi tuah atau angsar dari pamor untu walang adalah yang pertama adalah agar si pemilik itu menjadi tokoh yang dipercaya. Kemudian menjadi pemimpin di lingkungan sekitarnya. Karena dia menjadi tokoh yang dipercaya, maka dia akan diangkat menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah omongannya itu didengar dan ditaati, sahabat Pusaka Jawa. Jadi omongannya didengar dan ditaati. Jadi cocok ketika dia menjadi seorang pemimpin, menjadi tokoh yang dipercaya, omongannya didengar oleh masyarakatnya atau rakyatnya, kemudian ditaati, sami'na wa atokna. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi pamor untu walang ini adalah pamor pemilih. Nah, kalau kita bicara tentang pamor pemilih, berarti kan tidak sembarang orang cocok untuk memilikinya. Kira-kira siapa saja yang bisa cocok, Mas? Bisa jadi satu pendidik atau guru. Ya, yang satu. Karena apa? Di sini ada satu doa yang disematkan oleh sang empu agar omongannya didengar dan ditaati.
Ya, yang kedua pemimpin, untuk seorang pemimpin cocok dengan pamor untu walang. Karena pemimpin juga di sini adalah didoakan dari Sang Empu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, menjadi pemimpin yang dipercaya, ya, menjadi tokoh yang dipercaya. Di sini ada doanya. Omongannya ditaati dan didengar. Nah, sekarang kita bahas tentang Luk 7. Makna filosofi dari Luk 7 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 7 itu mempunyai power di omongan. Intinya mempunyai power di omongan. Ketika dia berbicara, dia mempunyai wibawa yang besar. Ketika dia memerintah, ditaati. Ketika dia menghardik, orang yang mendengarnya takut. Ketika dia berbicara, orang yang diajak bicara terpengaruh. Jadi hampir sama atau sinkron, sinergi dengan pamor untu walang. Yang tadi omongannya didengar dan ditaati. Sami'na wa ata'na. Ini pas. Antara Luk dengan pamor berarti saling mendukung. Cocok sekali untuk pemimpin ataupun seorang pendidik atau guru. Ya, bisa jadi guru, kan bisa jadi ustadz juga bisa. Ataupun siapa saja yang ingin memiliki ini bisa. Yang penting ini adalah di sini disematkan cocok-cocokan. Tidak sembarang orang. Jadi memang didoakan hanya untuk khusus beberapa orang saja. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa cocok seperti ini. Oh, saya karakternya kayaknya cocok deh yang ini. Walaupun saya bukan seorang guru, walaupun saya bukan seorang ini, karena saya di mana-mana saya dianggap dituakan, selalu dimintai sarannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari Carita Kasapta, kalau kita babar tentang makna secara harfiah, carita adalah cerita. Artinya apa? Cerita yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik. Artinya menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, yang akan menjadikan amal jariah diri kita sendiri. Ya, Kasapta, sapta artinya 7. Ya, pitu, wong Jawa ngomong, pitutur, pitakon, pitulungan. Jadi pitakon, pitutur, pitulungan, di mana kita bisa memberikan nasihat, memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi cocok dengan tadi Carita Kasapta, berarti adalah besar harapannya dari Sang Empu dengan nama Carita Kasapta, kita itu menjadi orang yang bermanfaat. Segala omongannya itu bermanfaat, bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Yang akhirnya ketika dia bicara yang baik-baik saja, tentunya akan bermanfaat baik secara keduniawian maupun ke akhirat. Ukhrawinya nanti kena. Dia menjadi orang yang baik, di akhiratnya pun enak. Jadi dia bisa ketika ada orang datang, dia ke dia bisa memberikan solusi. Jadi di sini Carita Kasapta adalah dengan nama Dapur Carita Kasapta, mau tidak mau kita didoakan oleh Sang Empu menjadi orang yang dituakan juga. Karena di sini carita adalah cerita atau menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain yang akan menjadikan amal jariah kita. Sapta artinya adalah pitutur omongan, pitakon yang ditanyakan, ya, pitulungan. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kita jawab. Kita memberikan satu nasihat-nasihat, solusi-solusi yang baik. Berarti antara nama dapur, Luk, dan pamor ini sangat serasi sekali. Intinya dari segala omongannya itu berbuah baik semuanya. Ya, tadi kan pamor untu walang tadi omongannya didengar dan ditaati. Ini kan omongan. Ya, kemudian Luk 7 melambangkan power atau kekuatan di omongan. Ya, omongannya mempunyai wibawa. Kemudian perintahnya ditaati. Kemudian omongannya didengar. Ya, kemudian ketika menghardik, ya, menghardik orang yang mendengar pun takut. Jadi intinya dari Dapur Carita Kasapta ini adalah kita didoakan oleh Sang Empu mempunyai satu omongan kita itu yang bagus-bagus saja. Ketika kita menjadi omongannya bagus-bagus saja, insya Allah tindakan kita pun sama. Kita akan menjadi orang yang baik dunia maupun akhirat. Nah, sekarang kalau kita simpulkan, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita simpulkan ya secara keseluruhan makna filosofi dari Dapur Carita Kasapta dengan Luk 7 dan Luk pamor dengan pamor untu walang ini adalah besar harapan dari Sang Empu adalah, dan sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini menjadi seorang pemimpin
yang amanah, pemimpin yang baik karena dia dipercaya oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Ya, segala omongannya itu berbuah baik. Orangnya ngayomi dengan nama carita kasapta, artinya cerita, menyampaikan ilmu yang baik. Ya, sabta adalah pitutur, pitakon, pitulungan. Ketika orang bertanya kepada dia, mengeluhkan satu masalah, dia memberikan solusi yang terbaik, bukan menambah masalah. Ya, kemudian tadi dijelaskan di sini dengan Luk 7, powernya ada. Ketika dia ngomong, dia mempunyai wibawa. Orang yang datang ke dia dikasih nasihat pun nurut karena dia mempunyai wibawa. Ya, ketika dia berbicara, orang yang berbicara akan tertarik, yang diajak bicara akan terpengaruh dan tertarik. Ya, kemudian ketika dia menghardik, orang yang mendengar takut. Memerintah dia ditaati. Intinya ini makanya dibilang ini carita kasapta adalah termasuk keris yang sangat spesialis. Mungkin kalau saya bilang lebih cocok untuk orang pemimpin sama ya yang berkecimpung sebagai pengajar atau guru, ustadz, seperti itu ya. Ini cocok. Ya, kalau umumnya dia ingin menjadi seorang pemimpin, dia belum jadi pemimpin, silahkan punya seperti ini. Mudah-mudahan dengan berkah doa dari Sang Empu, yang tadinya tidak menjadi pemimpin bisa menjadi pemimpin, yang tadinya kurang bagus setelah didoakan dari Sang Empu dengan ikhtiar batin yang dilambangkan dengan keris ini, dengan lambang pamor, dengan lambang luk, dengan nama dapur carita kasapta, orang itu bisa menjadi baik. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita semua ini hanya bentuknya adalah ikhtiar. Hasil akhir kita tentukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau kita lihat dari pasikutannya yang wingit, ya, kemudian pamora yang kering, gonjonya yang tipis, sirah cicaknya yang pendek, ini estimasi adalah tangguhnya tangguh Cirebon, sahabat Pusaka Jawa, ya. Ini tangguhnya tangguh Cirebon, selorok besinya ini adalah hitam keabu-abuan. Ya, kita ketahui Cirebon termasuk kerajaan yang tua dan sampai sekarang masih ada. Karena ada kerajaan yang tinggal namanya saja seperti Majapahit. Ya, kerajaannya kan tidak ada. Kerajaan Banten pun keratonnya pun tidak ada karena sudah di bumi hangusan oleh Belanda. Dan Cirebon termasuk kerajaan yang tua karena juga Cirebon kan sezaman dengan Demak. Ya, seera dengan Demak setelah Majapahit. Sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Jika ingin komen atau request, silahkan komentar di kolom komen, sahabat Pusaka Jawa. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan. Karena sehat itu mahal. Kenapa bilang sehat itu mahal? Sekarang berobat mahal, sahabat Pusaka Jawa. Ya, mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan dalam kesehatan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk musibah lah. Ya, baik dohir maupun batin. Yang paling penting kadang kalau musibah penyakit kelihatan, sakit dan sembuhnya kelihatan. Tapi kalau penyakit batin, iri, hati, dengki, itu orang tidak rasa. Sombong, tidak tahu. Tahu-tahu mati aja membawa sifat sombong, dengki. Aduh, naudzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan semua dari penyakit dohir dan batin. Kayak sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.